Gimana caranya Anaxa bisa jalan 2 kali dalam satu giliran? Masih bingung sama cara kerja kitnya Anaxa? Anaxa ini sebenarnya DPS atau sub DPS? Apa bener Anaxa bisa bikin musuh nggak bisa gerak sama sekali? Kapan sih momen paling efektif buat Anaxa ngebuka combo damage? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu ada di kepala kalian, santai aja, karena sekarang aku bakal bahas tuntas semuanya. Jadi ayo langsung kita masuk saja ke videonya tanpa basa-basi. Let's go. 探求とは孤独で長い道のりなのです。僕は建築デザイナーのカーベだ。アルカサル・ザライパレスは見たことあるだろ。古べゆらゆらやめだ。イメージしろ、自由に。いや一つ起きてるな。あれだけの攻撃を受けてなぜか HP が残ってる。 Selamat datang di channel aku, Subail. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, di sini kita bakal bahas tuntas karakter-karakter dari game-game kesayangan kalian dengan gaya yang santai tapi tetap informatif. Dan disclaimer juga, info Anaxa yang aku bahas di sini berdasarkan data early preview dan bocoran yang udah rame di komunitas. Aku bukan beta tester, jadi mungkin banget pas rilis nanti ada perubahan angka, scaling atau mekanik. Jadi anggap ini gambaran awal aja biar kalian bisa siapin build-nya dari sekarang. Bagian paling penting dari Anaxa itu ada di talentnya, dan ini yang bikin dia punya gaya main yang beda dari karakter erudition lainnya. Jadi gini, setiap kali Anaxa nyerang, dia bakal nambahin satu jenis weakness ke musuh. Ini bukan weakness random, tapi weakness dari elemen yang belum dimiliki musuh tersebut. Nah, kalau musuh udah punya 5 jenis weakness berbeda, langsung aktif status yang namanya qualitative disclosure. Apa efeknya? Pertama, musuh itu langsung jadi sasaran empuk buat Anaxa, karena mereka bakal nerima 30% lebih banyak damage khusus dari Anaxa, bukan dari anggota tim lain, cuma dari dia doang. Kedua, Anaxa langsung dikasih satu bonus serangan skill secara otomatis. Bonus hit ini nggak ngabisin skill point, jadi kalian bisa lebih hemat SP dan tetap nge-spam damage. Tapi efek ini cuma berlaku 1 kali per musuh. Artinya kalau musuh itu udah pernah kena efek disclosure, dia nggak bakal aktif lagi meskipun weaknessnya penuh. Tapi kalau ada musuh baru masuk atau wave baru muncul, efek ini bakal aktif lagi ke musuh yang lain. Nah, ini yang bikin Anaxa unik. Asal kalian paham musuh bakal kena weakness kelima, kalian bisa siapin combo buat bonus hit gratis dan timing damage maksimal. Jadi ingat, kunci kit Anaxa ada di ngatur kapan musuh dapat weakness terakhir dan manfaatin timing bonus skill dari talentnya. Untuk ringkasan skill-skillnya, Anaxa punya basic attack, single target, skill yang mantul serangan sebanyak 5 kali ke musuh acak, ultinya yang bisa ngenain semua musuh sambil ngasih semua weakness sekaligus efek crowd control, dan talent yang bisa ngasih weakness ke musuh, lalu ngasih bonus hit otomatis serta nambah damage ke target yang udah penuh weakness, atau udah 5 maksudnya. Untuk reliknya, Anaxa paling cocok pakai 4 set skular, karena set ini naikin hit rate, ningkatin damage dari skill dan ultinya, plus ngasih bonus tambahan buat skill setelah kalian pakai ulti. Dan untuk planernya tentu aja pakai Uzomo. Dan untuk bagian stat-statnya, kalian bisa kejar speed setinggi-tingginya, karena makin kenceng Anaxa jalan, makin sering dia bisa ngasih weakness ke semua musuh. Dan kalau misal satu tim sama The Herta bisa makin cepet ngisi energinya. Jadi usahain kejar sampai 161 kalau bisa, atau minimal 134 juga udah cukup banget. Dan setelah itu baru fokus ke crit rate, crit damage, dan attack sesuai kebutuhan tim kalian. Untuk bagian Lyconnya, Lycon terbaik jelas signaturnya, karena bisa ngasih 10 energi di awal giliran, ningkatin damage ke semua musuh yang udah dikasih weakness sama Anaxa sebesar 60%, dan nurunin def mereka 12% selama 2 turn. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian tetap bisa pakai Lycon lain yang efeknya naikin crit rate atau crit damage, atau tambahan damage kalau musuh lagi kena debuff. Dan buat kalian yang F2P, tinggal pilih aja Lycon yang efeknya ningkatin damage atau scaling yang nyesuaiin jumlah target. Yang penting tetap relevan sama gaya main Anaxa dan masuk akal. Untuk tim terbaik buat Anaxa itu bareng The Herta, karena sinerginya kuat. Anaxa bisa bantu spam serangan buat ngisi energi The Herta lewat bonus hit dari talentnya. Tapi selain itu dia juga fleksibel banget buat dimasukin ke tim lain, entah itu dijadiin hyper carry dengan full support kayak Robin, Ruanmei, Tribi, dan kawan-kawan, dipasangin bareng King Yuan buat nuklir berdua. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja sama kebutuhan dan komposisi tim yang udah kalian punya. Masuk ke pembahasan idolonya. Untuk S1 nya, Anaxa bakal dapat SP gratis di turn pertamanya,
dan bakalan nurunin def musuh 16% setiap skillnya kena. Dan untuk E2 nya bikin musuh yang baru masuk langsung dapat weakness dan resist mereka turun 20%. Dan kalau kalian dapat E1 nya aja sebenarnya udah enak banget buat sustain rotasi dan boosting early burst. Tapi untuk E2 nya jelas makin ngebut scalingnya dan bikin efek snowball dari tim makin berasa. Anak saya itu punya gaya main yang unik banget karena dia bisa ngasih weakness ke musuh satu persatu lewat talentnya. Dan begitu musuh udah penuh weakness, kalian bisa langsung aktifin efek kualitatif disclosure buat tambahan damage dan dapat bonus hit gratis tanpa ngabisin SP. Jadi kalau kalian paham timing dan tahu kapan harus serang, dia bisa jadi salah satu sub DPS atau kontrol terbaik di tim kalian. Kalau masih ada yang bikin bingung tentang cara main Anaxa atau kalian punya pertanyaan lain, tulis aja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like dan subscribe kalau info ini ngebantu kalian, biar channel ini terus berkembang dan aku makin semangat buat konten guide lainnya. Makasih yang udah nonton sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya sebagai admin undur diri.